Eh, jadi kalau sebenarnya gini, tadi benar. Kalau sekarang teknologi nggak dibatasi atau nggak dikasih dengan pondasi menggunakan teknologi, ya ngehilangin pondasi-pondasi berpikir manusia yang paling penting. Aku baru kemarin sadar aku bisa scrolling tanpa sadar 1 jam. Sekarang tuh mereka benar-benar nggak bersentuhan dengan teknologi atau jarang. Ya. Mereka pulang cuma 6 bulan sekali dan baru saat itu mungkin mereka pakai gadget, itu pun dibatasin. Benar-benar literally dibatasin. Dan setelah itu mereka bakal lulus nih. Mungkin di antara mereka nanti ada yang lanjut ke Mesir, ada yang lanjut ke universitas, ada yang lanjut segala macam. Dan di sini rata-rata keluarga-keluarganya juga orang tua udah nyiapin sebenarnya. Ada yang pedagang kayak aku misalnya, ada yang misalnya pembicara kayak aku juga gitu kan. Dan banyak yang lain lah ya. Nah mereka tuh nanya kira-kira kalau untuk ilmu-ilmu dunia kayak teknologi segala macam itu gimana, mudah nggak sih dipelajari atau bisa nggak sih kita catch up dengan itu maksudnya. Nah dan sebenarnya gini ya teman-teman sekalian, tadi Raymond juga udah bilang sebenarnya yang namanya handphone itu justru ya, kalau misalnya aku secara pribadi, entah kalau Raymond tadi bilang kan sudah distraksi, udah jelas ya handphone ya. Bagi aku yang membuat produktivitasku tuh hancur itu handphone. Maka sampai sekarang setiap kali aku mau nulis buku nih, aku pasti matiin handphone. Ya. Karena kalau semakin kita dekat dengan handphone, kita perlu tapi Ustaz untuk ngelihat ini internet, nyari sumber. Enggak, nulis dari sini. Karena begitu ada internet, kita nanti akan terpacu untuk malah searching, browsing, dan terus akan masuk ke dalam lubang apa ya, spiral itu makin ke bawah malah nggak nulis sama sekali. Setidaknya bagiku ya, 80% produktivitasku itu hancur gara-gara handphone. Itu kalau aku ya. Artinya aku sudah dalam titik bahwasanya itu merusak hidupku atau menghilangkan produktivitasku. Tapi teman-teman mungkin belum kalau sekarang ya, karena teman-teman di sini kan malah nggak pakai gadget. Nah ini yang sudah pengalaman kan kita berdua. Nah sekarang pengalaman Raymond. Tadi pertanyaannya sederhana, gimana caranya catch up dengan semua itu worldly teknologi? Kira-kira gitu, silahkan. Fun fact-nya, hampir semua ilmu teknologi ini ya. Bayangin lulusan IT, computer science, tiba-tiba terkenalnya sebagai YouTuber di finance, habis itu ekonomi, habis itu geopolitik, habis itu kritik pemerintah, habis itu escape. Jadi kalau sebenarnya gini, tadi benar. Kalau sekarang teknologi nggak dibatasi atau nggak dikasih dengan pondasi menggunakan teknologi itu bisa. Jadi ada satu disertasi kalau nggak salah, lupa banget judulnya apa. Tapi salah satu concern paling gede dengan teknologi zaman sekarang adalah dia ngehilangin pondasi-pondasi berpikir manusia yang paling penting. Which is contoh, ada yang pernah dengar nggak newsnya, netizen Indonesia sekarang attention span lebih pendek daripada ikan mas. Attention span Tau nggak? Ini apa namanya, dia semacam kayak kemampuan untuk bisa fokus pada sesuatu. Lebih rendah daripada ikan mas. Berarti ikan mas tuh memperhatikan lebih banyak daripada orang Indonesia nih. Iya. Ada risetnya. Jadi tadi karena kenapa? Di satu sisi kita lihat dari perspektif perusahaan teknologi ya, yang notabene narasi gedenya teknologi memang untuk membantu kita. Tapi kalau dari perspektif perusahaan teknologi kayak misalnya aplikasi-aplikasinya tahu nggak, kayak Instagram, ya kan? Kita mikirnya gini aja, mereka cari duit dari mana? Mereka perusahaan kan, mereka for profit kan, mereka bikin ini nggak buat charity kan. Walaupun narasinya adalah teknologi untuk membantu manusia. Mereka cari duit, jadi pendapatan paling gedenya Meta, pendapatan Facebook dan lain-lain, hampir semuanya lah pendapatan paling gedenya itu dari advertising. Dan advertising atau iklan itu tuh tergantung dari seberapa lama setiap orang itu pakai platformnya mereka. Jadi mereka tuh punya mandat. Semua developer mereka, semua produk tim mereka tuh punya mandat. Apapun yang kalian bikin harus bikin orang nempel ke layar itu. Itu udah mutlak. Apa namanya, scrolling itu ya? Doom scrolling. Itu udah fenomena yang udah diwajarkan, yang harusnya nggak diwajarkan. Which kalau nggak banyak pegangan, nah orang di luar kalau pegang lihatnya cuma sekali doang nih nyari satu informasi. Terus dari itu ngerusak produktivitas.
Terus ada satu lagi fenomena, ada yang tahu nggak word of the year, kata di tahun 2024 atau 2023 Oxford ada satu kata, satu kata. Word of the year-nya tahu nggak apa? Namanya brain rot. Anomali. Maksud taunya sebagai slang kan? Tung sahur ya? Itu lebih viral lagi. Nah, itu Oxford Word of the Year 2024 ya? 4 atau nggak 3 gitu. 4 kan? Nah, waktu itu sempat nyari tahu juga apa ini brain rot, cuma sekedar brain rot aja, cuma orang keren-kerenan doang. Jurnalnya banyak banget. Ada namanya cognitive decline. Bukti bahwa apalagi yang muda-muda ya, yang nempel dan addicted sama teknologi itu tuh punya kemampuan kognitif yang berkurang, kemampuan attention span yang berkurang, dan lain-lain. Jadi stunting otak gitu ya? Semacam stunting otak. Nah, jadi ada plus minusnya dengan teknologi. Tapi nyambung ke seberapa cepat kalau misalnya kita mau nanti catch up ya. Pertama harus bangun fondasi yang bagus dulu. Fondasi yaitu attention span, fokus. Kita nggak gampang ke distract. Kita punya konsistensinya. Kita punya habit yang kuat. Kalau misalnya kalau bukan teknologi deh, ada nggak kayak satu hobi dari teman-teman misalnya, keterusan gitu loh. Ada punya nggak? Enggak ya. Di sini rapi ya. Di sini oke, bagus. Alhamdulillah. Main game gitu misalnya. Nah, misalnya kayak gitu. Alhamdulillah ya. Percayalah kalau nggak punya pondasi yang kuat dan langsung dilempar ke dunia nyata, sangat bisa ke influence. Jadi selama pondasinya kuat, gue sebagai lulusan IT ya, gue bisa ke semua cabang-cabang lain itu tuh gampang banget, itu cepat banget. Bisa dibilang karena dari dulu memang punya curiosity atau rasa penasaran yang kuat, tapi ditandingin sama habit yang bagus juga. Banyak dari pondasi-pondasi kita untuk belajar, untuk bekerja, itu tuh sebenarnya bukan tanda kutip hard skill. Bukan kayak kita harus tahu rumusnya, kita harus ilmunya, enggak. Tapi hal-hal paling basic yaitu habit, belajar untuk konsisten, bisa fokus, nggak gampang distraction. Ternyata itu salah satu faktor paling penting ya. Untuk apapun itu nanti mau belajar ke depannya, karena akses informasi udah seluas itu. Seandainya nih kita mau jadi programmer gitu misalnya nanti ke depannya, nggak butuh waktu bertahun-tahun atau bahkan berbulan-bulan zaman sekarang ya untuk catch up. Selama pondasinya udah bener, pondasi dari cara belajarnya. Ya kalau dari Bloom's Taxonomy menghafal kalau dijago semuanya itu udah paling dasarnya dari belajar cepet ya. Jadi jawabannya adalah nggak lama gitu loh. Karena pas pertama belajar finance itu pun memaksa diri karena waktu itu ngebangun startup namanya Ternak Uang. Itu sampai ilmunya selevel hampir CFA lah. Itu tuh cuma butuh 3 bulan waktu itu. 3 bulan. 3 bulan. Tapi bangun pondasi ini yang lama. Pondasinya yang lama. Termasuk waktu itu sempat bikin startup fitness. Jadi kalau fitness tuh ada sertifikasi namanya, ada satu namanya Sport Science Nutrition Certified. Jadi harus ngerti tentang sainsnya, biologinya, makronya, mikronutriennya gitu-gituan. Waktu itu sempat iseng karena emang hobi dan dikasih makan terus, setiap penasaran itu cari informasi, jangan ngerasa udah pinter. Itu tuh iseng ikut tesnya, ternyata lolos dan nggak belajar sama sekali yang secara formal. Tapi waktu itu nggak bayar buat ambil sertifikasinya. Jadi waktu itu selalu bilang, oh iya aku Sport Science Nutrition certified tapi nggak bayar sertifikasinya. Gitu. Kalau nggak ada duit bisa jadi PT ya? Iya benar gitu. Jadi singkatnya gitu. Yang penting pondasinya yang teman-teman pelajari di sini itu udah kuat. Percayalah dunia tuh nggak susah itu buat dikejar. Karena kita tinggal di semuanya tuh jauh lebih tersedia dibanding zaman-zaman sebelumnya. Oke. Aku nambahin dikit ya. Jadi gini, ini ada juga tahu Dr. Aisyah Dahlan. Dia kan pakar neuroscience. Jadi dia ngomong begini, setiap anak yang lahir, setiap generasi yang lahir itu dilahirkan dengan otak yang lebih kompeten daripada orang tuanya. Paham maksudnya? Artinya gini, kalau andaikan pas zaman kita nih, Intel Pentium 3 nih. Kalau teman-teman yang lahir, kita misalnya ya, kalau teman-teman yang lahir udah Intel Pentium 7, kira-kira gitulah. Artinya udah lebih tinggi secara kapasitasnya daripada kita. Oleh karena itu contoh ya, terus terang aku mengalami tadi yang dibilang sama Raymond.
Aku tiba-tiba megang handphone. Coba bayangin ya, ini setingkat aku loh. Aku ngalamin dan tepat banget ketika Raymond lagi mau apa namanya detoksifikasi handphone. Aku baru kemarin sadar aku bisa scrolling tanpa sadar 1 jam. Kaget. 1 jam. Wah ini berarti ini udah brain rot. Seorang Felix Xiao, bayang ya. Udah brain rot, paham gak sih maksudnya? Dan sekarang ini udah kayak aku ngerti baru namanya candu tuh kayak apa. Jadi kalau nggak megang handphone itu rasanya kayak ada sesuatu yang salah nih. Kita harus mau ngeluarin handphone, selalu harus mau megang handphone, selalu mau update sesuatu. Ciri-cirinya apa? Makan sekarang sudah harus megang handphone. Lalu kemudian ke WC tertarik megang handphone. Untung aku beriman kan itu kan ya. Ya itu makruh hukumnya. Maksudnya lebih baik tidak gitu kan ya. Artinya itu udah mulai. Jadi tangan tuh udah memang sudah kayak apa ya? Udah bener-bener ini doom scrolling itu sudah aku rasain. Sekarang aku lagi detox juga sama. Aku kadang-kadang ngunci handphoneku di laci ketika aku lagi menulis. Ketika jalan-jalan kemana-mana aku nggak bawa handphone biasanya. Dan itu adalah sudah masuk di situ. Tapi teman-teman sekalian coba perhatikan bahwasanya setiap generasi itu pasti lebih pintar. Artinya lihat ya, aku nggak pernah ngajarin anakku main handphone, nggak pernah ngajarin. Tiba-tiba mereka jauh lebih pintar daripada kita. Yang ngajarin ya? Iya, daripada kita yang ngajarin. Kita pada nggak pernah ngajarin. Dia bisa editing dan segala macam. Makanya itu benar-benar apa ya? Sesuatu sudah lumrah. Contoh ya, aku baru main ChatGPT 2 pekan. Oh, akhirnya main. 2 minggu, akhirnya main. Sama ChatGPT-nya Raymond jauh bedanya. Bagiku cuma orang tua aja. Orang tua tuh ngapain? Foto diubah. Kalau dia enggak, dia pakai untuk kerja. Artinya nanti kapan-kapan bisa diskusi lah sama Raymond ya, karena basicnya memang IT. Tapi maksudku adalah jangan khawatir soalan catch up kepada teknologi. Antum akan bisa catch up in no time. Artinya nggak pakai waktu bahkan. Yang paling penting adalah basicnya tadi. Itu bener banget. Itu kalimat emas itu. Karena basic itu yang benar-benar menentukan. Bisa dipahami maksudnya? Coba lihat ya. Orang lari itu cuma perlu 10 detik untuk jadi juara dunia lari 100 meter sprint. Tapi latihannya berapa lama untuk basicnya? Bertahun-tahun. Cuma untuk tanding berapa? 10 detik. Artinya teman-teman sekarang sudah punya modal besar banget. Tadi kemampuan span of attention orang Indonesia itu 8 detik. Kurang dari 8 detik. Ikan mas koki aja 8 detik tuh. Paham gak saya? Artinya manusia punya otak, tapi otaknya dirusak. Kita udah tahu yang paling penting di dalam Islam adalah akal. Dan akal nih kalau udah dirusak, apa aja jadi rusak tuh semuanya. Nah teman-teman di sini belajar bisa fokus, bisa terus kemudian bosen, itu adalah sebuah harta tuh sebenarnya. Karena anak zaman sekarang salah satu kekurangannya adalah mereka nggak dibiarkan bosen, karena selalu scrolling, gitu kan ya. Maka kalau anaknya Ustadz misalnya bilang, Abi bosen, bagus, bosen lah. Karena bosen itu adalah syarat dasar orang punya kreativitas. Paham maksudnya? Bisa untuk manteng ngafalin Quran itu adalah sebuah dasar. Bisa manteng belajar bahasa Arab itu dasar. Bisa konsisten bangun jam 2 lalu kemudian tidur jam 10 setiap hari selama 6 tahun, itu model yang nggak bakal bisa dilakukan oleh AI. Bisa dipahami? Artinya kalau AI itu nanti membuat orang-orang lebih jadi tidak manusiawi, ingat kata Raymond tadi, nanti yang bersaing manusia dengan manusia, bukan AI dengan manusia. Tapi yang benar-benar bisa bersaing adalah manusia yang benar-benar jadi manusia. Lihat zaman sekarang. Sekarang Ustadz mau nanya, AI itu sekarang ngapain sih? AI itu sekarang ngapain sih? AI itu adalah satu teknologi, namanya juga artificial intelligence. Artinya adalah intelijensia buatan. Kenapa? AI itu dibuat untuk mau jadi kayak manusia. Paham? Artinya kalau antum jadi kayak AI, itu malah kok malah antum jadi kayak dia, orang dia aja mau jadi kayak antum. Makanya kata Raymond tadi, pemenangnya nanti adalah manusia yang jadi manusia. Seperti apa manusia yang jadi manusia? Yang ngerti tujuan hidup, yang ngerti dia nyari duit untuk apa, yang ngerti dia beraktivitas untuk sesuatu yang lebih besar, yang ngerti bahwasanya tidak hanya dunia aja yang kita kejar. Itu manusia yang jadi manusia, yang punya perhatian, yang punya kematangan emosi. Dan itu nggak bisa dikerjakan oleh AI. Contoh misalnya, AI sabar, dia bilang, sabar apa maksud lu? Itu kan ya lu aja nggak sabar. Bisa ini kan nggak bisa pakai AI. Nanti kalau sudah berkeluarga, nanti kalau sudah jadi guru, udah jadi ulama, lalu kemudian mendapatkan anak-anak didik yang misalnya bandel-bandel, kita bilang, AI ajarin saya sabar.
Gimana caranya? Nggak bisa. Artinya manusia menjadi manusia. Jangan takut dengan teknologi. Artinya otaknya teman-teman sekalian itu lebih bagus daripada otakku secara neuroscience. Artinya teman-teman lebih bagus untuk bisa mempelajari teknologi. Tapi yang sekarang menjadi barang langka adalah span of attention. Bisa nggak teman-teman fokus pada sesuatu lebih daripada 8 detik? Contohnya misalnya ya, nih Ustadz mau bagi dikit ya. Ustadz suka nonton film. Tapi sekarang lu sadar nggak sih kita nonton film kayak apa? Apa? Kita nonton film sampai scrolling. Oh iya. Kita nonton film sampai buka WhatsApp. Karena kita merasa kita bisa ngerti filmnya kayak apa. Tapi setelah terus kemudian nonton film, biasa aja filmnya. Padahal karena kita nggak attention ke situ. Paham ya? Jadi skill yang teman-teman punya sekarang nih, bisa buka kitab 3 jam di situ. Itu aku merindukan skill-skill kayak gitu. Belajar matematik bisa 4 jam. Belajar sesuatu bisa manteng sampai lupa makan. Itu skill. Jangan salah. Dan itu yang teman-teman pelajari sekarang, yang itu priceless. Itu adalah benar-benar sesuatu yang saking berharganya itu nggak bisa dihargai dengan uang. Jadi sabar aja 6 tahun di sini. Jadi kalau skillnya udah terbentuk, itu mah gampang banget. 3 bulan bisa buat bisa buat satu perusahaan. Jadi ada yang lain mungkin yang pengen ditanyain. Jadi itu sesuatu yang emas banget ya kata-katanya tadi ya, bahwasanya fondasi itu lebih penting daripada apa yang dibangun di atasnya. Kira-kira gitu. Dan fondasi selalu lama. Oh, Ustadz pengen cerita dikit lagi. Pernah lihat orang bangun rumah? Pernah. Apa pekerjaan yang berat banget, mahal banget, tapi orang nggak tahu? Bangun fondasi. Orang nggak lihat fondasinya kayak apa. Orang selalu mengagumi kalau datang ke rumah Ustadz ya. Wah, keren banget. Siapa yang desain ya? Orang mengagumi visual, apa yang di luar, kosmetik gitu kan ya. Tapi jarang. Wah, ini keren banget ini fondasi, karena nggak kelihatan. Padahal bangunnya paling susah, paling mahal itu struktur itu. Struktur itu paling mahal, paling susah, tapi nggak ada yang tahu. Bisa dipahami? Tapi itulah yang menentukan apa yang bisa dibangun di atasnya. Bisa dipahami ya?